Kimi Antonelli bisa habiskan liburan musim panas dengan tenang sebagai pemimpin klasemen F1 saat ini yang punya keunggulan sampai 50 poin dari Lewis Hamilton di tempat kedua. Mengemas total 6 kemenangan dari 11 balapan di paruh pertama, menempatkannya begitu kokoh di puncak klasemen dalam perburuan gelar juara dunia. George Russell yang seharusnya jadi pembalap pesaing terdekat Kimi, alami banyak sekali nasib sial dan masalah misterius pada power unitnya yang bahkan sampai GP Hongaria kemarin belum benar-benar hilang. Hamilton sendiri juga bisa dibilang sulit diandalkan untuk jadi penantang gelar yang kuat bagi Antonelli, selama mobil Ferrari masih inkonsisten performanya di setiap akhir pekan. Sementara Antonelli penampilannya selama 11 balapan sangatlah stabil di baris depan, dengan cuma 2 kali tidak naik podium, yaitu saat DNF di Barcelona dan saat mobilnya rusak di Silverstone. Dia selalu bisa minimal berada di barisan 3 besar, bahkan saat Mercedes alami akhir pekan terburuknya di Hongaria, dia masih bisa kunci podium lewat eksekusi strategi G2 dari tim. Memang Mercedes sanggup memberikannya mobil yang punya kapabilitas untuk bersaing di papan atas, tapi itu tidak semata-mata bisa meremehkan usaha Antonelli yang sangat konsisten untuk menjaga performa terbaiknya di paruh pertama musim. Bahkan, fakta kalau dia masih 19 tahun dan baru lakoni musim keduanya di F1, Antonelli masih punya ruang yang sangat luas untuk berkembang. Dan agak ngeri sebenarnya melihat pembalap yang levelnya sudah sebagus ini dengan usia semuda itu. Apalagi jika melihat beban mental yang ia terima musim lalu sebagai salah satu debutan termuda di F1. Melihatnya bisa memikul banyak tekanan di baris depan musim ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dengan perkembangan yang sangat cepat dan masih bisa lebih bertumbuh lagi, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang bisa mengalahkan Kimi Antonelli di paruh kedua musim 2026. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu apa yang membuat Antonelli begitu spesial, serta sangat layak dengan label Wonderkid yang sudah disandingkan kepadanya sejak tahun lalu. Setidaknya ada 3 aspek yang membuat Antonelli begitu gacor musim ini dan bisa sulit sekali dikalahkan selain dari faktor mobil W17 yang memang sangat kompetitif. Pertama, yang jadi fondasi kuat Kimi tahun ini adalah mentalitasnya yang semakin kuat sebagai penantang gelar juara dunia. Banyak kekhawatiran jika Antonelli tidak bisa handle pressure ketika ia ditekan oleh pembalap lawan, terutama saat memimpin balapan kalau melihat usianya yang masih muda. Tapi yang terjadi adalah pembalap kelahiran Bologna ini justru memperlihatkan ketangguhan mentalnya dengan sangat baik dan sejalan dengan peningkatan performa Mercedes yang bisa bersaing di baris terdepan. Beberapa kemenangannya didapat dari betapa bagusnya Kimi menangani tekanan yang diberikan oleh lawan, seperti di GP Miami saat ia dikejar-kejar oleh Lando Norris yang merupakan juara dunia bertahan. Norris tak sanggup mengejar perlawanan alot dari Antonelli yang tampil bersih tanpa kesalahan sama sekali, di mana ia tahu area mana saja yang jadi kekuatan mobilnya dan memanfaatkan momentum itu untuk jaga jarak. Kemenangannya di GP Belgia juga didapat dari strategi bertahan yang bagus dari kejaran Charles Leclerc untuk membuatnya frustrasi dengan traksi serta kecepatannya di lurusan. Pada awal musim, Mercedes sempat derita banyak masalah seputar start buruk yang seringkali membuat Antonelli terlempar dari 3 besar. Tapi, ujung-ujungnya bisa sikat satu-satu pembalap di depan untuk kembali rebut pimpinan lomba dan tak terkejar sampai finish. Momen yang membuat banyak orang kagum tentu saat mobilnya rusak di Silverstone, dan meski sudah disuruh DNF oleh tim, tapi Antonelli tetap ngotot untuk berusaha finish untuk setidaknya amankan 1 poin tambahan yang bisa krusial dalam perebutan gelar. Usaha Antonelli untuk maksimalkan setiap poin meski dalam situasi yang tidak berpihak kepadanya adalah nilai plus, yang menunjukkan ketangguhan mentalnya sebagai calon juara dunia. Mental ini jadi fondasi yang sangat kuat karena secara otomatis akan mendorong Antonelli untuk berikan penampilan dan meraih hasil terbaik di setiap akhir pekan. Lalu aspek kedua jelas dari talenta spesial Antonelli itu sendiri dengan driving style yang sangat familiar dengan pembalap-pembalap anomali di F1 sebelumnya. Seperti yang kami bahas pada beberapa video sebelumnya, Antonelli punya gaya balap agresif yang sangat cocok dengan mobil generasi baru, yang memang menuntut pembalapnya untuk push sampai limit handlingnya secara terus-menerus di tikungan. Gaya menikung Antonelli adalah mengerem sampai dalam, kemudian mulai memutar setir dengan tajam pada momen terakhir untuk membuat radius putarnya jadi lebih sempit dan pendek. Ini berbeda dari Russell yang lebih progresif serta halus, baik dari segi pengereman dan saat fase berbelok. Keduanya punya keuntungan serta kerugian masing-masing, tapi gaya balap Antonelli jelas paling cocok dengan regulasi 2026 dengan downforce mobil yang lebih kecil dari era ground effect, terutama di area grip ban belakang yang lebih mudah sliding di tikungan, mengharuskan pembalap untuk memiliki kendali lebih banyak di balik kokpit saat menikung.
Antonelli bisa dengan leluasa mengendalikan sliding tersebut di tikungan dengan gaya balap agresifnya, dan bahkan bisa memanfaatkannya untuk belok lebih kencang, terutama di tikungan lambat dan medium. Kekurangan dari style Antonelli adalah temperatur ban belakangnya akan jadi lebih mudah panas, terutama saat hadapi tikungan-tikungan panjang atau cepat. Itulah yang ia alami di Catalunya ketika kecolongan pole dari Russell, dan kembali didapat pada GP Hongaria kemarin, yang jadi limitasi terbesar Mercedes musim ini. Nah, di sini bedanya Antonelli, yaitu dia bisa adjust untuk sesuaikan diri dengan keterbatasan dari driving style-nya sendiri. Seperti di tikungan-tikungan panjang di Silverstone dan Belgia, dia memilih sedikit lebih gentle saat berbelok dengan prioritaskan untuk jaga traksi ban belakang, supaya tidak mudah overheat di akhir lap. Dan perubahan stylenya bisa berubah pole position di kedua sirkuit tersebut yang menunjukkan seberapa adaptif Antonelli ketika dihadapkan dengan trek yang karakternya tidak sesuai dengan gaya balapnya. Gaya agresif ini jugalah yang melahirkan manajemen ban yang sangat bagus dari Antonelli, yang sebenarnya sudah beberapa kali ia tunjukkan sejak tahun lalu dan makin ia eksploitasi musim ini, seperti yang ditunjukkan pada GP Inggris sebelum mobilnya rusak. Belum lagi berbicara soal bagaimana cara Antonelli dalam manajemen baterai, serta bisa sesuaikan setiap perubahan mapping software yang diberikan tim. Di regulasi 2026, input timing pengereman dan momen ketika injak serta lepas gas bisa cukup berpengaruh terhadap bagaimana pembalap memanajemen baterainya. Gaya balap Antonelli yang sangat adaptif bisa menyesuaikan setiap perubahan mapping dari Mercedes, bahkan ketika di tengah balapan sekalipun, untuk lakukan adjustment saat pengereman atau kapan harus lepas gas. Nah, kemampuan adaptif ini datang dari aspek ketiga, yaitu Antonelli berpasangan dengan Peter Bono Bonington sebagai race engineer dengan pengalaman bekerja bersama Lewis Hamilton serta Michael Schumacher. Kehadiran Bono tak bisa dipungkiri merupakan salah satu privilege yang sangat besar bagi Antonelli, karena dia bisa memahami setiap kebutuhan pembalap untuk tampil maksimal di sirkuit di aspek teknis, seperti optimalisasi setup, driving style, dan komunikasi operasional. Seringkali Bono dan Kimi habiskan waktu berjam-jam setelah sesi latihan bebas hanya untuk analisis data serta mencari cara untuk maksimalkan performanya di sirkuit. Apalagi di era regulasi baru di mana manajemen baterai sangatlah krusial, Bono bisa membantu Kimi untuk berikan cara-cara yang optimal dalam memanfaatkan energinya. Dan yang paling penting adalah Bono punya mentalitas pemenang dari pengalamannya bersama Hamilton yang membuatnya punya etos kerja yang tinggi dan sejalan dengan Antonelli untuk selalu berikan performa terbaik di setiap akhir pekannya. Dengan tiga aspek tersebut, rasanya kalau ada yang tanya siapa yang bisa mengalahkan Antonelli, maka jawaban realistisnya adalah ya Mercedes dan dirinya sendiri. Mau bagaimanapun, dia masih muda, dan ketika kondisinya sangat intens seperti duel dengan Russell di GP Kanada, Kimi berulang kali kehilangan fokus dan buat kesalahan. Selain itu, Mercedes tak dipungkiri punya peran besar di balik performa Antonelli yang gacor. W17 di atas kertas masih jadi mobil paling bagus di grid, namun pelan-pelan kelemahannya mulai kena expose seperti di Hongaria kemarin yang dipenuhi tikungan panjang dengan aspal yang low grip. McLaren pasca upgrade di Hongaria juga menunjukkan peningkatan signifikan dari segi downforce serta kestabilan mobil. Prospek McLaren cukup cerah untuk paruh kedua, karena secara perlahan bisa memangkas defisit top speed di lurusan setelah diberikan paket baterai terbaru dari Mercedes dan pemahaman softwarenya juga semakin bagus. Kekhawatiran terbesar sebenarnya adalah pada aspek reliabilitas Mercedes itu sendiri yang masih cukup random dan bisa kapan saja menimpa Antonelli seperti yang terjadi di Catalunya. Memang faktor kompetitifnya mobil Mercedes dan nasib sial Russell yang tak kunjung usai punya pengaruh signifikan pada kokohnya posisi Antonelli di puncak klasemen. Tapi itu hanyalah sebagian kecil dari seberapa besar talentanya yang sudah diperlihatkan di sirkuit sejauh ini. Dan Antonelli sudah membuktikan secara mental serta skill kalau dia layak untuk jadi penantang gelar terkuat di 2026. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.